wabarakatuh. Kembali kita lanjutkan terkait dengan materi model penugasan. Kalau sebelumnya kita udah bahas yang kasusnya orientasinya adalah meminimalkan cost dari penugasan. Nah, saat ini kita akan bahas kalau seandainya perusahaan ingin melihat atau orientasinya adalah efektivitas dari penugasan yang dilakukan. Artinya yang dilihat di sini adalah keuntungan. Kalau sebelumnya adalah cost, kalau sekarang adalah profit. Jadi orientasi kita adalah mencari penugasan dari karyawan ke pekerjaan-pekerjaan yang paling maksimal menghasilkan hasil. Hasilnya ini berupa nominal juga atau hasilnya berupa bentuk hasil kerja ya, itu juga bisa. Jadi bukan hanya bentuk uang atau nominal, tapi juga bentuk hasil kerja, artinya maksimal atau efektif atau tidak efektifnya si karyawan. Kalau kemarin kita orientasinya adalah efisiennya. Oke, nah ini kita lanjut ke contoh satu dulu. Misalkan suatu perusahaan mempunyai 5 pekerjaan yang berbeda untuk diselesaikan oleh 5 karyawan. Artinya mirip dengan yang sebelumnya, cuman ini ada penambahan, karyawannya jumlahnya ada 5, kemudian pekerjaannya ada 4. Nah, berikut adalah matriks keuntungan. Kalau kemarin itu matriks biaya, sekarang adalah matriks keuntungan. Nah, kalau misalkan kita baca di matriks ini, kita udah bisa lihat kalau seandainya kita menurunkan atau memperkerjakan karyawan A untuk pekerjaan satu, maka dia akan mendapatkan keuntungan. Kalau kemarin biaya, di sini adalah mendapatkan keuntungan sebanyak Rp10. Begitu juga kalau karyawan A ditugaskan untuk pekerjaan 2, maka keuntungan yang dihasilkan adalah sebanyak Rp12. Begitu juga kalau misalkan karyawan A ditugaskan untuk pekerjaan 3, dia dapat menghasilkan keuntungan atau biaya profit ya, itu sebanyak Rp10. Begitu juga kalau ke pekerjaan 4 si A, maka dapat Rp8. Kemudian kalau ke pekerjaan 5, maka dia dapat Rp15. Begitu juga untuk yang karyawan B, C, dan D. Mereka ada biaya masing-masing apabila ditugaskan ke pekerjaan 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, yang dicari di sini bukan kategorinya yang minimal biayanya, tapi karena dia matriksnya adalah matriks keuntungan, maka orientasinya adalah berapa keuntungan yang paling maksimal didapat. Maka kita lihat di sini adalah angka yang paling besar orientasinya. Kalau A ditugaskan untuk pekerjaan 1, 2, 3, dan serta 4 dan 5, itu kita akan melihat mana yang paling besar menghasilkan keuntungan. Begitu juga B, C, D, dan E. Nah, kalau dari matriks ini kan kita bisa lihat kalau A itu adalah yang paling menguntungkan kalau dia ditugaskan untuk pekerjaan 5. Kalau B untuk pekerjaan 4 ada 15. Yang C untuk pekerjaan 5 ada 12. Kemudian yang D ada pekerjaan 4 ada Rp16. Yang E pekerjaan 5 sebanyak Rp17. Nah, ini yang akan kita selesaikan. Nah, apa perbedaan kalau kita menyelesaikan yang kasus cost atau minimal dan kasus profit atau yang maksimal? Cara pengerjaannya sama, cuman hanya dalam penentuan elemennya yang berbeda nanti. Jadi kalau yang sebelumnya elemennya adalah elemen terkecil, kalau untuk kasus yang ini kita bahas sekarang ini adalah kita melihat kasus nilai elemen yang paling besar nominalnya. Oke. Nah, perbedaannya hanya di situ. Selanjutnya sama tahapannya. Ada tahap revisi. Kalau kemarin ada total opportunity cost, ini total profit cost-nya nanti yang akan kita lihat. Ada nanti tes optimalisasi. Kalau misalnya jumlah garisnya tidak sama, maka kita lanjutkan dengan tahap revisi. Ya, kemudian tes optimalisasi lagi. Kemudian baru nanti kita jadwalkan penugasannya. Oke. Nah, kita lanjutkan untuk pengerjaan dari contoh soal yang kategorinya ini soal penugasan yang maksimal atau orientasinya adalah profit. Baik, kita lanjutkan.
Nah, metode yang sama ya. Nah, kalau di sini opportunity loss matrix namanya, atau profit matrix. Nah, langkah pertamanya sama, mengubah matriks biaya menjadi matriks opportunity loss matrix. Nah, caranya bagaimana? Pilih elemen terbesar dari setiap baris. Kemudian, elemen tersebut kurangkan pada seluruh elemen baris tersebut. Artinya kalau kita lihat di baris A, nilai terbesarnya mana? Nilai terbesarnya adalah 15. Maka 15 ini kita kurangkan dengan seluruh nilai yang ada di masing-masing titik atau baris A. 15 kurang 15, 15 kurang 8, 15 kurang 10, 15 kurang 12, 15 kurang 10. Nah, begitu juga pola yang sama sampai ke karyawan E atau baris E kita selesaikan. Misalkan kita coba kerjakan ini. Kalau kita pilih elemen untuk baris A, yang paling kecil adalah 15. Yang paling besar adalah 15. Maka 15 ini kita kurangkan. Kalau kemarin jadi angka pengurang, kalau di sini kita kurangkan. Artinya nilai 15 ini adalah nilai elemen yang pastinya, latennya, yang akan kita kurangkan dengan nilai-nilai yang ada di baris A atau di karyawan A. Baik, 15 poin tertingginya, maka 15 kurang 15 jadi 0. Kemudian 15 kurang 8, 7. 15 kurang 10, 5. 15 kurang 12, 15 kurang 10. Nah, maka kita dapat hasil poin masing-masing setelah kita melakukan pengurangan dari elemen terbesar. Nah, tentunya sama dia dengan yang sebelumnya. Hanya kalau dia metrik keuntungan atau orientasinya adalah profit, maka nilai tertinggi yang nilainya akan 0. Jadi nilai 0 ini tetap melambangkan adalah opportunity cost atau opportunity loss. Jadi tidak berubah dia, hanya tekniknya atau caranya saja yang berubah. Oke, nah kita lanjutkan untuk yang B. Kalau yang B ini paling besar berapa? Ada 14, 10, 9, 15, dan 13. Maka sama dia dengan baris A tadi. Paling besarnya adalah 15. Maka 15 dikurang semua nilai yang ada di baris B. 15 kurang 15, 0. 15 kurang 14, 15 kurang 10, 15 kurang 9, kemudian 15 kurang 13. Nah, begitu juga C ada 12 tadi ya, maka semua dikurang. 12 kurang 12, 12 kurang 9, 12 kurang 8, 12 kurang 7, 12 kurang 8. Berikutnya lagi ada baris D yaitu 16. Maka 16 dikurang 16, 16 kurang 13, 16 kurang 15, 16 kurang 8, 16 kurang 11. Nah, berikutnya untuk yang baris E adalah 17, nilai paling maksimalnya atau paling tingginya. Maka 17 kurang 17, 17 kurang 10, 17 kurang 13, 17 kurang 14, 17 kurang 11. Nah, kita udah dapat matriks opportunity loss-nya dengan ditandai nih masing-masing ya. Ada ya, tiap baris A, B, C hingga E itu ada yang titik optimalnya, ditandai dengan titik 0. Nah, langkah selanjutnya apa? Sama dengan yang sebelumnya, yaitu kita melihat total matrix opportunity loss. Kalau yang sebelumnya cost, sekarang ini adalah opportunity loss. Caranya dengan apa? Kalau tadi baris sudah kita sisir, kita lihat mana yang optimal ya. Kita udah dapat nih, A sudah ada yang optimal, B sudah ada, C, D, dan E juga sudah ada. Nah, maka kita perhatikan yang kolom lagi. Kolom 1, 2, 3, 4, dan 5 itu kita lihat ada tidak titik optimalnya atau yang nilai 0. Kalau 4 dan 5 sudah ada nih ya. Nah, 1, 2, 3 yang belum ada. Nah, caranya bagaimana? Kalau yang sebelumnya dalam kita menentukan total opportunity loss, yaitu adalah nilai yang terkecil dari masing-masing kolom yang tidak mempunyai nilai 0. Nah, kalau untuk yang kasus maksimal ini tetap sama dia. Polanya kembali ke pola yang awal. Artinya kita melihat dari masing-masing kolom yang tidak ada nilai nolnya, itu kita cari yang nilai terkecil, kemudian kita jadikan angka pengurang.
Nah, kalau kita mulai dari angka 3, dari kolom 3, maka angka terkecilnya adalah 3 nih. Maka 3 ini dijadikan angka pengurang, artinya semua nilai yang di kolom ini dikurangi dengan 3. Maka 3 kurang 3, 3 kurang 5 kurang 3, 6 kurang 3, 5 kurang 3, 8 kurang 3. Maka dapat dia nilai maksimal atau peluangnya dapat kita untuk kolom 3. Nah, kolom 2 lagi. Kolom 2 adalah 1 yang paling rendahnya ya, paling kecil. Kemudian kalau kita lanjutkan, ini berarti nilai yang ada di kolom 2 semuanya kita kurangkan dengan 1. Maka 1 kurang 1, 3 kurang 1, 5 kurang 1, 4 kurang 1, dan 4 kurang 1. Kita udah dapat juga untuk yang kolom 2. Kolom 1 kita coba lihat adalah 1 yang paling rendahnya. Maka semua dikurang 1. Sama polanya 1 kurang 1, 0, 5 kurang 1, 4, 3 kurang 1, 3 kurang 1, 6 kurang 1. Maka untuk baris dan kolomnya sudah mempunyai titik optimal masing-masing dari penugasan yang ada. Maka kita udah dapat total opportunity loss matrixnya. Oke. Nah, tinggal kita lakukan tes optimalisasi sama dengan tahapan sebelumnya. Ini tidak dicatatkan lagi ya. Nah, kalau sebelumnya kita tarik garis dengan angka 0 terbanyak untuk tiap-tiap barisnya dan kolom, maka polanya sama. Nah, sekarang kita tarik garis yang paling banyak nilai nolnya terlebih dahulu. Nah, kita mulai dari baris. Kalau baris kita lihat A itu 1, B ada 2, C ada 1, D ada 2, dan E ada 2. Maka yang 2 yang paling banyak itu kita tarik garisnya. Ada 1, yang E, yang D, dan yang B. Dapat kita. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan kolom. Kalau kolom 1 kita lihat ada 2, ada 1 ya, ada 1, maka tidak perlu kita garis lagi. Kenapa? Udah bagian dari garis di baris B. 2 juga sama, udah bagian dari garis baris D. Kemudian 4, 3 juga sama, udah bagian dari garis E atau terkena garis duluan dia, jadi tidak perlu lagi. 4 juga. Nah, hanya 5 nih yang tersisa. Kolom 5 itu nilai nolnya belum kita garis atau belum terkena garis. Maka ini garis yang keempat yang bisa kita tarik. Artinya sudah maksimal garis optimalisasi yang kita bisa dapatkan. Nah, setelah ini apakah sudah selesai atau belum? Karena kita akan melihat dulu jumlah dari garis dan baris serta kolom itu sama atau tidak. Kalau tidak sama seperti ini, maka kita lakukan tahapan yang sebelumnya. Kita lakukan revisi ya. Artinya kita melihat kembali. Kalau kemarin itu yang tidak terkena garis nih ya, yang tidak terkena garis dan berada di perpotongan garis, itu yang akan kita perhatikan untuk kita ubah ya. Artinya yang udah ada kita tanda ini akan kita ubah. Nah, cara mengubah bagaimana? Yaitu polanya sama dengan yang kasus minimal sebelumnya. Kita lihat mana angka yang paling rendah dari yang tidak terkena garis. Oke. Nah, di sini untuk baris A dan C yang tidak terkena garis, yang paling rendahnya adalah angka 2. Maka semua nilai yang ada di bagian yang tidak terkena garis ini kita kurangkan dengan 2 atau nilai terkecil tersebut. Maka kita mulai 2 dikurang 2, 2 dikurang 2, 7 dikurang 2, 4 dikurang 2, kemudian 2 dikurang 2, 3 dikurang 2, 2 dikurang 2, dan 4 dikurang 2. Nah, kemudian di perpotongan garis kita tambahkan dengan elemen terkecil tadi. Elemen terkecilnya adalah 2. Maka nih yang sebelumnya 2 itu kita tambah 2 menjadi 4. Begitu juga nih di perpotongan garis, 5 menjadi 7. Nah, bagaimana dengan 0 Pak? Ya tetap sama dia, kita tambah dengan 2. Maka yang 0 menjadi 2 dia. Artinya menjadi tidak optimal kembali dia. Oke.
Nah, kalau udah seperti ini tinggal kita lakukan tes optimalisasi kembali. Nah, ini hasilnya. Kita udah punya 0 yang lebih banyak nih dari sebelumnya. Nah, paling gampangnya adalah kita ikuti pola yang sebelumnya, garisnya, atau kita ulangi langkah-langkah yang baru. Nah, langkah-langkah yang terbaru itu adalah kita lihat baris mana yang kategorinya jumlah nolnya paling banyak yang akan kita garis dulu. Nah, kalau ini adalah kita lihat yang C dulu kita garis ya. Ini urutannya enggak berurutan. Maka kita garis yang C dulu. Kemudian baru yang banyak berikutnya, yaitu adalah A. Kemudian baru B, baru yang D. Yang satu bagaimana? Tidak kita garis. Kenapa? Jumlah paling kecil. Kemudian setelah kita garis, baru kita lihat di kolom, bagian kolom. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Mana yang belum terkena garis nolnya adalah di kolom 3. Maka ini yang terakhir kita garis. Maka jumlah garisnya dan baris serta kolom sudah sama jumlahnya. Garisnya 4, 5. Nah, barisnya 5, kolomnya juga 5. Maka ini sudah optimal. Nah, tinggal kita melakukan apa? Penugasan lagi. Oke. Tinggal kita lakukan penugasan. Bagaimana kita lakukan penugasan? Tetap sama polanya, yang tidak mempunyai opsi yang akan kita tugaskan terlebih dahulu. Nah, kalau A opsinya ada berapa? Ada 3. B ada 2. C ada 3. D ada 2. Dan E hanya 1 dia. Maka E yang akan kita tugaskan terlebih dahulu. Maka E kita tugaskan untuk ke pekerjaan 3. Kemudian otomatis yang berpeluang lainnya, yang C dan A itu tidak bisa lagi nih. Nah, tinggal kita lihat mana yang kategorinya paling rendah, tidak ada opsi berikutnya. Nah, kebetulan di sini adalah sama dia. Untuk A ada 2, yang B ada 2, yang C ada 2, dan D ada 2. Nah, tinggal kita melihat mana yang kategorinya kita dahulukan terlebih dahulu. Nah, ini kita contohkan kalau di sini adalah yang A terlebih dahulu ya. Yang A terlebih dahulu kita tugaskan, maka otomatis yang D tidak bisa. Kemudian kita lanjutkan, kita lihat mana yang paling sedikit opsinya atau tidak ada pilihan, yaitu adalah yang D. Oke ya, bisa ada D, bisa A, sama nih. Nah, yang A, D kita dahulukan, maka otomatis yang B tidak bisa berpeluang. Kemudian kita tugaskan keempat, mana dia? Kita lihat, kita hanya fokus ke B dan C. Nah, otomatis karena B tidak ada opsi, maka B kita tugaskan untuk yang tugas keempat. Otomatis C tidak. Kemudian mau tidak mau yang terakhir adalah yang C. Kita tugaskan sebagai tugas yang kelima. Nah, tinggal kita lihat matriksnya nanti kita hitung, ya. Tinggal kita hitung matriks biaya total dari seluruhannya. Oke. Nah, untuk tugas untuk latihan-latihan di rumah bisa kalian kerjakan di slide berapa ini ya? Slide ke 11 ya. Bisa kerjakan set 11. Atau nanti kita langsung aja ya untuk mengerjakan soal UTS-nya. Baik, cukup dulu untuk di sini untuk masalah penugasan. Kita tutup perkuliahan kita pada hari ini. Nanti kita akan lanjutkan untuk yang model transportasi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.